Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Azalia Latifah dapat menemani sore Anda dalam program spesial Anugerah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita haturkan karena rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menjumpai Anda dalam sore ini. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Baik pemirsa, program Anugerah kami ingatkan bagi Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi di line telepon 0271 679 3000 atau di WhatsApp dan SMS di 0811 255 3000. Nah, mendapati buah hati tentunya menjadi dambaan setiap orang tua. Namun, bagaimana jika Allah memberikan karunia dan amanah seorang anak yang didiagnosa autis, namun memiliki keahlian dan yang membuat kita terpana seperti itu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah kehadiran bintang tamu dari SLB Autis Alamanda Surakarta. Nah, pada kesempatan ini telah hadir narasumber spesial kita. Mari kita sapa beliau-beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di samping kiri saya ini ada Ibu Kucistis Eka. Baik. Ika aja, Oke, ya, Ibu Ika ya. Masya Allah. Ya, kabar baik Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Di sampingnya ada Mas Fatsun. Assalamualaikum Mas Fatsun. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya sayang? Baik. Alhamdulillah. Senang nggak datang ke sini? Seneng gak? Senang nggak? Seneng. Oh, oke, alhamdulillah. Oh iya. Oke. Itu sambil ngapain itu? Adik sambil ngapain ini adik? Apa? Adik Itu sedang apa? Warnai pintu merah muda. Oh, mewarnai pintu menggambar merah dan muda. mewarnainya. Iya. Oke, masya Allah. Oranye ya. Iya. Iya. Dan di sebelah ujung ada Ibu Wilis, selaku guru di SLB Alamanda. Oke, baik. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, pemirsa, langsung saja kita mulai perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita ke Ibu Wilis dulu, nggih. Ibu, kalau Mas Fatsun ini kelas berapa Ibu di SLB Alamanda? Saat ini kelas 8. Oh, saat ini kelas 8, berarti kelas 2 SMP ya? Iya. Oh, baik, kelas 2 SMP. Nah, kalau Mas Fatsun ini sendiri dari masuknya mulai kapan? Mas Fatsun masuk di Alamanda itu saat pandemi. Saat itu kelas 7. Jadi sebelumnya ada di SD Negeri Pajang yang merupakan di SD inklusi. Iya. Kemudian ditransisikan ke kami masuk di kelas 7. Kelas 7 ya, Iya, baik. iya. Nah, kalau dilihat dari perkembangannya Mas Fatsun dari awal masuk ke SLB Alamanda ini seperti apa Ibu? Nggih, jadi mohon izin ya Bu, saya sampaikan. Tanya ke pihak sekolah. Iya, jadi saat Mas Fatsun masuk di Alamanda, kami melakukan asesmen awalnya. Jadi kalau dari sisi komunikasi sudah ada komunikasi dua arah, tetapi memang masih sangat terbatas. Jadi untuk menyampaikan atau mengekspresikan komunikasinya itu memang masih ada hambatan begitu. Jadi kalimat maupun yang ingin disampaikan itu biasanya masih kami menyebutnya banyak menggunakan kata-kata kunci gitu dan singkat begitu. Kemudian kemampuan yang lainnya seperti ada kemampuan motorik, baik motorik kasar, motorik halus, itu juga ada catatan di kami begitu. Jadi banyak yang waktu itu belum optimal begitu. Dan saat ini yang kami lihat
terutama dari sisi komunikasi ya. Jadi Mas Fatsun sudah mulai bisa menceritakan berbagai kegiatan, kemudian merespon arahan secara spontan itu sudah dengan kalimat yang lebih panjang dan sesuai, kemudian mengekspresikan emosinya begitu jauh lebih terkontrol juga. Kemudian kemampuan lain seperti motorik yang kami lihat waktu itu juga masih banyak hambatan. Alhamdulillah saat ini berkembang dengan sangat baik. Sampai kami mulai menemukan ketertarikannya dan yang spesifik saat menggambar. Itu Begitu. sejak kapan Ibu ketertarikan Mas Fatsun di menggambar ini terlihat? Sebenarnya kalau dari prinsipnya dari awal masuk itu kami berikan semua jenis keterampilan untuk semua anak gitu kami cobakan. Jadi nanti kami lihat mana yang lebih anak suka yang pertama, kemudian anak terlihat lebih optimal, kemudian menjembatani juga banyak materi-materi yang lain. Yang saya lihat Mas Fatsun ini setiap mengekspresikan berbagai hal itu sangat detail sekali dan unik, sangat unik sekali. Oh, gambarnya sudah jadi? Iya. Oh, coba pinjam ya Mas. Gitu. Jadi, ya ini pemirsa, ini merupakan hasil karya Mas Fatsun semenjak duduk di sini. Ya, belum lama ya, Masya Allah. Coba menggambar lagi. Mau gambar lagi Apa? ya? Sudah. Bisa dijelaskan ini menggambar apa Gambar Mas? apa, Adik? Pemandangan. Pemandangan. Di sini ada apa saja? Apa aja itu? Coba disebutkan Pohon, itu. Pohon, matahari, terus apa lagi? Ini apa ya? Warna orange ini apa? Rumah. Oh, rumah. Baik. Yang ini apa ini? Gunung. Oh, gunung. Yang hijau ini? Daun. Kalau yang ini hitam ini apa nih? Jalan pindah. Oh, Jalan pintas. Oh, jalan pintas. Oh, Masya Allah, imajinasinya sangat ini ya, sangat tertuangkan gitu di gambar yang dibuat. Nah, ini kalau dari sekolah sendiri, apakah memfasilitasi bakat-bakat seperti yang dimiliki Mas Fatsun ini, Bu? Jadi tadi seperti yang saya sampaikan di awal itu, saya melihat Mas Fatsun setiap menuangkan berbagai jenis gambar itu sangat detail dan mampu menceritakan kembali. Jadi apa namanya, pilihan warna dan sebagainya itu juga terlihat sangat variatif gitu. Saya melihatnya sangat unik begitu. Jadi di awal itu saya langsung sampaikan ke ibu ini, saya sangat tertarik sekali dengan kemampuan Mas Fatsun ini. Walaupun mungkin bagi sebagian orang awam mungkin yang melihat karya seni yang lukisan itu biasanya yang perfect gitu ya, tapi memang ada kekhususan, keunikan tersendiri gitu yang Mas Fatsun miliki. Lalu saya punya waktu itu ada inisiasi, kebetulan pandemi kan membuat anak-anak sangat erat dengan gawai waktu itu ya, dan Mas Fatsun sangat tidak asing dengan itu. Jadi sudah ada ketertarikan dulu di situ. Jadi saya cobakan dengan waktu itu hanya pakai handphone yang kecil gitu. Langsung bisa memahami begitu. Jadi saya coba aplikasi yang waktu itu saya cobakan beberapa dulu, mana yang jauh lebih mudah gitu dipahami dan lebih tertarik. Jadi karena ketika mulai memasukkan warna, ketika manual memang masih ada hambatan di fine motornya ya, jadi kekuatannya. Kemudian kalau menggambar secara langsung itu banyak warna kemudian menimpa gambar utamanya. Jadi akhirnya kadang-kadang dia jadi ini tidak tertarik lagi untuk mewarnai seperti itu. Nah, sambil tetap itu kita maksimalkan, saya coba strategi lain dengan secara digital ini gitu. Jadi itu juga menjembatani untuk Mas Fatsun menyampaikan kegiatannya sehari-hari. Jadi misalnya tadi pagi dari rumah misalnya kegiatan yang kami tanyakan sarapan apa. Jadi dia menggambar di situ. Tadi ini makan burger. Jadi waktu awal masuk kan masih menunya burger setiap sarapan misalnya seperti itu. Jadi menjadi potongan-potongan kegiatan yang kemudian bisa dia ceritakan begitu. Jadi aktivitas ini sebenarnya juga menjembatani kami untuk rangkaiannya itu ke komunikasi begitu. Jadi saling terhubung gitu ya. Iya, jadi anak berkarya tetapi sekaligus sisi komunikasi itu
Dikembangkan kami juga. dapat iya. Oke. Jadi semacam medium gitu untuk mengasah komunikasinya Mas Fatsun juga gitu. Oke, Masya Nggih. Allah. Oke, kita beralih ke Ibu Ike. Iya. Ibu Ike, setelah mengetahui Mas Fatsun ini suka menggambar, itu sejak kapan dan apa namanya fasilitas apa yang diberikan keluarga utamanya untuk Mas Fatsun sendiri? Iya, jadi sangat beruntung kami sekeluarga bisa menemukan sebuah sekolah yang mampu memadai, mampu memfasilitasi dan memberikan suasana nyaman bagi anak saya. Iya. Jadi bertemu dengan Bunda Wilis Di beserta SLB seluruh Alamanda jajarannya tentunya. di SLB Autis Alamanda merupakan anugerah tersendiri bagi keluarga kami. Jadi sebelumnya Fatsun ini didiagnosa autis itu sejak dia berumur 2 tahun. Baik. Iya, kami sudah melewati berbagai proses. Sejak 2 tahun kita ada terapi bicara, terapi apa tuh? Okupasi kan ada Okupasi, Bu. terapi hidro yang pakai air itu juga berbagai macam terapi kami lewati dan akhirnya terapisnya menyatakan bahwa Ananda Fatsun sudah bisa untuk sekolah. Baik. Maka Fatsun memulai sekolah di TK Mutiara. Itu di TK TK umum. Mutiara itu adalah TK di SMK Negeri 7 Surakarta. Di sana ada TK Mutiara yang awalnya adalah TK umum karena dengan kedatangan Fatsun maka menjadi TK yang inklusi. Ya. Nah, semenjak dari sana kemudian lanjut ke SD Pajang 1 Iya. yang kebetulan SD itu juga SD inklusi dan akhirnya setelah lulus dari SD kami menemukan SLB Autis Alamanda yang benar-benar menurut kami pas sekali. Baik. Tidak ada lagi apa ya semacam sekolah dengan penuh keterpaksaan, tapi Fatsun ini berangkat sekolah dengan penuh bahagia. Bahkan ketika libur pun kami kewalahan karena maunya berangkat pengen sekolah. masuk. Iya. Gitu. Nah, setelah 2 tahun ya Bunda ya, Iya, 1 tahun berjalan karena waktu itu pandemi, Iya. sehingga kan proses KBM-nya Nggak maksimal. ya waktu kurang itu. maksimal. Namun Oke. ternyata meskipun pandemi, Bunda Wilis ini yang selalu mendampingi Fatsun dan seluruh bunda-bunda yang ada di Alamanda menemukan bakatnya Fatsun ini adalah ternyata di menggambar. Sebelumnya kami sekeluarga belum menemukan secara spesifik apa sih Iya, kayak gitu. Cuma sukanya mainan gitu, mengoleksi mainan. Ini contohnya misalnya kayak gini. Kemudian ngoleksi buku-buku seperti itu. Nah, setelah di Alamanda itu akhirnya ditemukan oleh bunda-bundanya bahwa oh ternyata Fatsun itu punya ini contoh-contoh figur-figur mainannya Fatsun gitu ya. Enggak cuman ini, masih banyak sekali ya Bunda. Ratusan. Iya. Ratusan koleksinya. Nah, setelah ditemukan oh ternyata ini mah Fatsun itu punya semacam ketertarikan di menggambar dan ketika Unik itu hasilnya. ketika hasilnya dilihatkan ke kami itu kok unik ya gitu dan kemudian lanjut nggak cuma gambar aja dari Alamanda lanjut juga memfasilitasi dengan ada karya berupa kaos dari Alamanda dan Fatsun ini Desainernya? ilustratornya gitu. ilustratornya. Dan ternyata ketika itu dipasarkan, ternyata banyak sekali peminatnya. Bahkan iya, sampai kami juga sekarang masih banyak amazing yang gitu ya. yang memesan gitu. Nah, Iya. dari situ kemudian ya udah butuhnya apa Bunda gitu. Kami butuh tab gitu untuk sarana gambarnya Fatsun. Iya. Ya udah pokoknya kami siap. Memfasilitasi, kami siap mendukung sepenuhnya apapun yang menjadi kebutuhan Fatsun maupun sekolah. Jadi intinya kami selaku orang tua benar-benar bersyukur bisa berjodoh dengan Alamanda dan sama sekali tidak ada komplain apapun. Kita benar-benar selalu support apapun ya. Dan yang membuat kami bangga itu karena Fatsun yang selama ini kan kalau autis itu biasanya kan baik di keluarga maupun di masyarakat itu kan masih banyak orang yang nggak paham kan, sehingga menganggap bahwa
autis itu sesuatu yang perlu disembunyikan gitu. Nah, dengan Fatsun mempunyai bakat karya kayak gitu itu benar-benar membanggakan dan bisa memotivasi teman-teman yang lain gitu kan. Saya juga punya teman-teman orang tua yang berkebutuhan khusus gitu, begitu tahu, oh Fatsun bisa ya ternyata ya gitu, oh ternyata anak autis pun bisa berkarya gitu. Nah itulah yang alhamdulillah sekali kami syukuri, sehingga sampai saat ini Fatsun bisa membuat karya-karya yang lucu, unik gitu. Ya Bunda ya, maksudnya kalau punya karakter sendiri punya gitu. karakter sendiri. Kalau Mas Fatsun ini sendiri menggambarnya ke aliran apa ya? Maksudnya mungkin lebih suka menggambar alam atau apa? Oh kalau itu sih enggak ya, tergantung apa ya. Kalau ditanya ya maunya karakter gitu. Mainan kayak Thomas, kayak McQueen. Oh dari mainan-mainan yang dia punya. Iya. Tapi kalau di request gitu ya dia mau. Bisa. Sesuai dengan request kayak gitu. Iya. Dan nggak lama. Jadi kalau gambar itu dia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan karyanya gitu. Contohnya seperti tadi ya. Nanti ini dalam waktu singkat nanti dia akan menggambar, dia kayaknya mau gambar Tom and Jerry ya kayaknya. Iya, nanti Mas Fatsun. Mas ditanya dulu. Mas Fatsun ditanya. Sekarang lagi gambar apa? Adik gambar apa? Tom and Jerry. Adik gambar apa? Menggambar apa? Jerry. Oh, Jerry. Warnanya apa warnanya? Jerry warnanya apa? Warna oranye. Oranye. Kalau Tom warnanya apa? Warna biru. Biru. Oh ya. Mas Fatsun suka gambar apa? Adik suka gambar apa? Jerry. Jerry. Oh iya. Suka gambar Jerry sejak kapan, Mas? Sejak kapan, Dek? Sejak dulu ya? Sejak kecil? Waktu adik kecil? Waktu adik bayi? Sejak bayi, jadi suka ini ya. Oke, Masya Allah. Jadi waktu belum di Alamanda itu komunikasinya itu masih satu arah, Mbak. Iya, begitu di Alamanda itu apa ya? Progresnya sangat cepat. Perkembangannya cepat. Iya, jadi kita dulu nggak bisa kok misalnya nanya kayak gini dia langsung jawab, ada orang bertanya langsung jawab. Dulu ya dia hanya akan menjawab kepada orang-orang tertentu yang kelekatannya mungkin udah lekat sekali gitu. Sekarang misalnya dia kata tadi assalamualaikum, dia kan jawab. Kabarnya itu progres yang menurut kami luar biasa. Terima kasih Alamanda, mudah-mudahan semuanya. Kami juga sangat bersyukur gitu untuk kepercayaan ibu dan keluarga. Kami bisa membersamai Mas Fatsun itu sampai hari ini. Luar biasa ya Dek ya. Bilang gimana sama Bunda Wilis? Bunda Wilis? Terima kasih. Kamu luar biasa loh Mas Fatsun ya. Jadi pandemi itu juga menjadi menjadi salah satu jalan juga untuk Mas Fatsun menuangkan kemampuannya di dunia digital. Iya. Jadi yang ini itunya rumahnya, terus ini belum ya? Apa namanya? Apa itu? Belakangnya rumahnya itu belum ya? Mau diwarna apa ya? Ya, jadi itu juga menjadi titik balik kami untuk akhirnya mengembangkan karya dari sisi digital gitu. Jadi juga tidak terhenti di Mas Fatsun, kami cobakan juga ke beberapa anak yang lain begitu. Karena memang pandemi itu membuat keterlekatan dengan gawe kan hampir ke semua anak gitu nggih, karena medianya itu yang kemudian dijadikan fasilitas saat itu untuk belajar. Nah, itu termasuk ini. Iya, nggih. Mas Fatsun, ini siapa dan siapa? Tom and Jerry. Oh, Tom and Jerry. Oke, Tom yang mana? Tom yang mana? Yang warna apa Dikasih itu? lihat. Warna biru. Oh, warna biru. Biru. Oke. Yang orange? Apa itu? Jerry. Oh, Jerry. Jerry itu siapa Jerry? Tikus. Tikus. Kalau Tom itu? Kucing. Pegang nanti. Kucing. Kok dipegang gimana nanti? Gigit. Ini. Oke, baik. Masya Allah. Jadi karya-karyanya juga sudah banyak diminati seperti itu. Iya, benar. Iya. Udah banyak yang pesan ya Bunda Wilis ya. Jadi waktu itu kami juga sampaikan hasil penjualannya juga untuk Mas Fatsun dari karya-karyanya. Jadi ada bentuk kaos, kemudian tas, gitu, topi. Sudah Mas Fatsun disimpan dulu. Udah disimpan belum? Disimpan. Udah di save. Udah di save? Udah. Oh iya. Jadi kami
aktualisasikan ke berbagai merchandise begitu yang bisa digunakan gitu. Jadi memang saya waktu itu prinsipnya pengen anak-anak itu berkarya, mereka beli atau ingin mengoleksi itu, tetapi bukan karena kasihan gitu loh, tapi memang karena karyanya memang layak untuk diapresiasi begitu. Dan kami ingin menyampaikan bahwa karya genrenya Mas Fatsun ini kan doodle art gitu. Jadi itu karya yang memang ada genrenya dan unik begitu yang ingin kami sampaikan. Jadi kami saat ini juga masih terus berproses. Kami berharap nantinya Mas Fatsun bisa lebih mengaktualisasikan karya-karyanya itu lebih luas lagi begitu nggih. Kalau saat ini kadang-kadang masih kalau kita biarkan inginnya menggambar yang suka. Tom. Jadi karakter-karakter seperti yang tadi Ibu sampaikan gitu. Jadi karakter yang memang dia sangat sukai begitu. Dan ada kalanya itu masih monoton, belum ada rangkaian satu peristiwa begitu di situ. Jadi kami berharap nantinya ada rangkaian kegiatan yang ada di situ yang bisa dia ekspresikan melalui ceritanya begitu. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau dari segi komunikasi dari sekolah ke orang tua itu bagaimana, Ibu? Oke. Jadi kalau di Alamanda memang sejak dari awal kami sampaikan bahwa komunikasi itu hal yang sangat penting dan kami berharap kami bisa terus terjalin begitu nggih. Jadi sama seperti mungkin sekolah yang lain ada evaluasi dan sebagainya. Tetapi kalau di Alamanda memang tidak menunggu 6 bulan baru nanti kita sampaikan, tetapi daily. Bahkan saya bisa sewaktu-waktu WA matur Ibu, entah lewat buku komunikasi yang kita sampaikan atau melalui WA langsung atau telepon begitu. Jika memang ada hal yang perlu concern segera begitu. Jadi kami komunikasikan pun dengan Ibu misalnya. Ada kondisi misalnya Mas Fatsun semalam sebelumnya nggak enak badan dan sebagainya, mungkin nanti berpengaruh di belajarnya atau kami harus mengkondisikan. Ibu juga sangat komunikatif begitu untuk menyampaikan pada kami. Jadi memang komunikasi itu sangat intens dua arah di kami untuk kegiatan belajar mengajar sehari-harinya gitu. Atau jangan-jangan Ibu Wilis ini 24 jam ready untuk Iya, benar sekali. Jadi selain ada buku penghubung itu yang daily. Jadi tiap hari saya selaku orang tua akan membuka di mana di sana sudah ada catatan apa yang dilakukan oleh Fatsun pada hari itu dari pagi sampai sore, karena kebetulan Fatsun sampai sore ya Bu ya. Iya. Kemudian nanti di situ ada catatan orang tua. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang memang tidak bisa tercover di buku daily-nya itu, kita selalu melakukan komunikasi by WA dan 24 jam. Sehingga saya benar-benar kadang minta maaf ya Bunda ya. Enggak apa-apa, karena saya pulangnya sampai rumah kan juga sudah malam gitu. Jadi malam ada sesuatu yang memang harus disampaikan ya. Beliau-beliau benar-benar 24 jam itu melayani kami. Luar biasa sekali. Dan tidak hanya kegiatan akademik saja, tapi semua baik terkait semua kondisi aspek, tubuh, misalnya di sekolah tadi agak ngelentruk karena apa gitu, itu semuanya tersampaikan kepada kami. Jadi selaku orang tua, Alamanda ini benar-benar sebagai membantu. Sebagai penjembatan, sahabat, udah pokoknya bisa membantu benar-benar kami yang ada di rumah tidak terputus. Jadi benar-benar merasa walaupun ada di sekolah seolah-olah saya ada di dekatnya gitu. Karena komunikasi selalu intens sekali. Itu luar biasa. Jadi bunda-bunda di Alamanda ini juga pasti sudah siap 24 jam gitu ya untuk melayani menghubungi orang tua gitu. Jadi ada beberapa kondisi juga misalnya misalnya ada kondisi tantrum tengah malam begitu, orang tua juga alhamdulillah tidak sungkan gitu ngendikan ke kami gitu. Jadi untuk menyampaikan kami harus bagaimana, terus ini kenapa, terutama itu nggih. Jadi kami dari awal memang menyampaikan untuk membangun kepercayaan dulu gitu. Karena kalau nggak ada kepercayaan sulit nggih, karena kami belajar juga tidak ada monitoring CCTV yang bisa orang tua akses waktu-waktu misalnya. Artinya
ketika sudah ada kepercayaan, jadi kami pun merasa nyaman. Kami mau matur pun juga kami yakin orang tua tidak akan merasa gimana-gimana gitu, tidak akan merasa terganggu. Jadi kami bisa anytime matur ke orang tua dengan nyaman juga gitu. Jadi karena orang tua dan kepercayaannya pada kami gitu. Jadi membangun ruang positif Iya, begitu. Berarti sudah saling percaya dari awal. Iya. Jadi memang dari awal juga kami sampaikan target dari orang tua seperti apa, kemudian program yang kami jalankan seperti apa, kemudian kemajuannya, apakah ada yang perlu dikoreksi kembali dan sebagainya, itu kami aktif komunikasikan. Seperti itu. Kita coba ke Mas Fatsun. Mas Fatsun, Apa? kalau di sekolah suka pelajaran apa? Ada suka belajar apa Suka kalau di belajar sekolah? apa? Belajar apa Mas Fatsun? Menulis. Menulis. Menulis apa? Baca. Membaca, menulis. Sukanya membaca apa? Buku. Buku apa? Komik. Oh, komik. Sudah membaca berapa komik? Banyak. Sudah banyak? Sudah banyak. Oke, sudah banyak. Suka menggambar mulai kapan? Mulai Kapan? Kapan? dari dulu kecil, waktu kecil. Waktu adik kecil. Waktu adik Waktu adik kecil. Jadi warna hijau. Oh, waktu pakai baju warna Oh, hijau. iya. Pakai baju warna hijau. TK itu ya? TK berarti ya? Baik. TK atau SD? TK mana? Udah, iyalah. Mutiara. Kalau SD-nya SD mana? Panjang. Pajang. Pajang. Sama siapa di SD Pajang? Eka. Oh, Bu Eka. Masih ingat semua ya? Iya. Iya. Kuat sekali memang. Oh. Sip gimana Sip? Sip. Iya. Pinter banget ya. Adik ya. Ya, Ibu Ika, ini Mas Fatsun ini anak keberapa? Fatsun ini anak kedua dari Anak 4 kedua. bersaudara. Masya Allah, Ya. dari 4 bersaudara. Jadi yang pertama kakak perempuan, lalu Fatsun ini yang kedua, lalu yang ketiga 4 kembar. Ketiga 4 Iya. kembar, ya. Kalau Mas Fatsun sendiri ada treatment khusus atau tidak di rumah? Ya kalau dulu karena kami terapi sejak umur 2 tahun, Iya. itu memang ada treatment khusus ya. Namun sejalannya waktu semakin kesini, terutama terasa sekali sejak masuk di Alamanda, itu kebiasaan-kebiasaan yang dulu sangat sulit untuk dihilangkan, kayak misalnya tantrum gitu kan, dulu masih tantrum. Sekarang sama sekali tidak ada tantrum. Baik. Yang masih sering muncul itu yang pengulangan apa namanya Bunda Wilis? Ekolali. Ekolali. Ekolali, Yang kayak apa itu misalnya ekolali? ekolali itu kayak minta makan ayam, nanti bentar lagi dia bilang makan ayam, Iya. makan ayam, makan Oh, ayam, seperti seperti itu. itu. Masih muncul tapi sudah mulai bisa difahamkan bahwa tidak boleh diulang-ulang, nanti dimarahin sama Bunda Wilis loh, misalnya kayak gitu. Iya, nanti dia ini sudah mulai paham dan baik. ini sedang heran sekali. Kalau di rumah dia itu tidak akan mungkin bisa bertahan duduk seperti ini. Iya, dalam jangka waktu, dan ini saya benar-benar yang speechless banget, kayak duduk manis, diem, apa kan ada Bunda Wilis mungkin ya, pawangnya. Mungkin senang ya di sini ya. Seneng nggak? Seneng. Tahu ya, ini kita lagi syuting ya Mas Fatsun ya. Lagi syuting ya? Beli baju aja ya. Oh, beli baju. Iya, beli baju. Tenang. Di mana? Di kota. Di kota. Oh, ya, oke, siap. Siap. Baik. Iya. Udah dijanjikan ini tadi ya. treatment khusus yang kayak dulu misalnya apa-apa harus spesial gitu, Iya. tuh sekarang sudah, Sudah berangsur berkurang. mulai menjadi reguler sama kayak sama yang seperti lain. yang- Meskipun ya masih ada sih beberapa yang kayak makannya karena memang spesial. Picky eater. Iya. Oh, Jadi picky pemilih, ya. iya. Baik. Tapi kalau dari segi makanan sendiri, apa ada pantangan-pantangan tersendiri? Tidak ada pantangan. Dulu itu dia makan itu sangat pemilih sekali. Nah, begitu di Alamanda diajarkan juga makan segala-gala ya Bunda ya. Jadi dia itu Sayur dulu nggak makan terutama. nasi, makan sayur itu nggak bisa sama sekali. Buah itu terbatas hanya apel sama pisang. Itu sekarang di Alamanda Hampir semua beragam. Iya. Iya. Jadi luar biasa sekali. Iya, jadi dari awal itu kan waktu kami tanya sudah mulai komunikatif, hari ini makan apa? Burger.
burger lagi, burger. Ini bener nggak? Masa pagi-pagi burger? Saya langsung matur ibu, gimana bisa Mas Fatsun makan burger pagi hari? Ternyata siang sebelumnya ke KFC dulu, kemudian nanti akan stok gitu ya, untuk sarapan paginya. Karena kita semua jadi penasaran, masa iya Fatsun ini paham sekali, jadi saya yakin ini pasti benar gitu. Tetapi masa iya hanya itu terus gitu. Akhirnya di awal mulai mengenal sayuran itu emang penolakannya luar biasa. Jadi dari satu wortel itu effortnya luar biasa. Jadi hari ini satu, besok diulang lagi, seminggu itu setiap hari satu keping wortel itu sudah amazing gitu ya Bu. Jadi kami selalu sampaikan, Bu, hari ini nggak mau, besok lagi kami cobakan lagi. Jadi berbagai versi sayur dulu gitu. Lalu ya tiba-tiba mengalir aja, setelah itu bisa diadaptasikan dengan berbagai sayur. Jadi itu juga termasuk menu, karena Mas Fatsun termasuk yang picky eater dan itu termasuk menu yang baru. Jadi saya selalu sampaikan di buku komunikasi hari ini makannya apa saja, nasi, tempe. Waktu pertama kali mencoba mendoan juga lama gitu dilihat, dan biasanya juga langsung dicium-cium dulu gitu. Karena juga ada masalah di sensorinya begitu. Jadi tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai beragam, bahkan yang terakhir itu nasi gudang. Oke. Nasi gudang rasanya gimana, Mas? Enak nggak? Enak. Suka nggak? Suka. Mau makan lagi? Iya. Mau? Tidak. Kalau buah Adik suka makan apa? Apel. Selain apel apa? Jeruk. Oh, udah mau jeruk. Ya, terus apa lagi? Iya, biasa. Apa lagi? Makan apa lagi buahnya? Buah, apel. Apel lagi. Iya, memang favoritnya ya Bu ya. Favorit. Iya. Cuman kemarin udah mulai ngupas sendiri terus. Gitu. Ngupas itu ngupas sendiri Bu. Jadi biasanya kita minta bantuan. Iya. Kalau pas minta bantuan, kesempatan kami untuk mau dikupasin, tapi harus bilangnya bagus gitu. Jadi Bu Wilis minta tolong dikupasin gitu. Nah, sekarang udah bisa menyampaikan yang baik. Nah, sekarang mengupas sendiri gini caranya gitu. Nah, sekarang udah mandiri sih Bu, mengupas sendiri Bisa gitu. ya, Dek ya? Bisa. Oh, pasti nanti peluknya nanti. Iya. KFC. Iya. Kota beli KFC. Berarti ini bukan kota. Baik. Sip. Nah, Ibu, kalau dari saudara-saudara sendiri, saudara-saudara Mas Fatsun utamanya itu menyadari kalau Mas Fatsun ini memiliki kelebihan seperti ini, itu bagaimana, Ibu? Iya. Jadi memang keluarga kami itu kami membangun keluarga ini dengan penuh keterbukaan. Baik. Jadi sejak kecil saya, suami dengan 4 orang anak dengan karakteristik masing-masing, kami punya waktu untuk semacam berbincang gitu di meja makan. Dan sejak kecil mereka sudah tahu kalau Mas Fatsun ini, panggilannya kan Jun kalau di rumah. Mas Jun ini spesial. Nah, karena dia spesial, maka adik-adiknya dan kakaknya itu sudah bisa menempatkan diri mereka, memahami, menyayangi luar biasa, dan alhamdulillah yang memandikan, yang nyuapi kadang, karena kalau pagi kalau makan sendiri kelamaan nanti terlambat sekolah, mengantarkan itu adiknya. Baik. Iya. Kemudian kakaknya Mbak Adil itu kalau misalnya dia rewel gitu misalnya, nanti dia akan memberikan nasihat, nggak boleh seperti itu Fatsun, kayak gitu. Dia tugasnya yang seperti itu ya, menenangkan, menerangkan dan menjelaskan, sehingga memang di keluarga kami bahkan sampai sekarang mindset mereka bahwa mereka itu sampai nanti besar, mereka kalaupun nanti berkeluarga, mereka punya kayak semacam tanggung jawab gitu ya terhadap Fatsun. Kalaupun menikah, gitu sampai menikah sudah dibahas pada umurnya masih 15 tahun. Iya. Harus orang yang mau menerima Mas Fatsun. Syaratnya seperti itu. Ya, jadi memang di keluarga kami kita sudah senantiasa membahas itu ya, memusyawarahkan apapun kita
kita bicarakan seperti itu sehingga mereka paham kalau misalnya oh kok Mas Fatsun makannya beda ya gitu misalnya kok dia kok mainannya beda. Sejak kecil mereka sudah paham karena Mas Fatsun spesial. Terus kalau yang semakin menyayangi Mas Fatsun nanti di surga akan ditolong yang seperti itu. Baik. Jadi sudah sampai ke arah sana. Nilai-nilai itu sudah ditanamkan. Iya, ya. jadi kalau yang nakali Mas Encun nanti di akhirat nggak akan ditolong sama Mas Encun yang seperti itu. Baik. Iya, kami membahasakannya seperti itu. Iya. Ya, Adik, iya. 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 Yang sayang adik siapa? Oh, Tembi. Tembi siapa Tembi? Mas Encun, Mas Encun. Ya, jadi ikut Panggilan sayangnya, iya. Sayang sekali ya sama mama ya. Sayang. Sayang. Oke. Insya Allah baik. Kalau dari segi komunikasi kan tadi sudah disebutkan bahwa ada perkembangan seperti itu. Nah kalau dari keluarga besar sendiri seperti apa Ibu? Keluarga besar nenek iya. itu, iya kami sama. Jadi baik neneknya itu, kalau misalnya Bunda Wilis mengirimkan foto apa, Fatsun lagi ngapain, lalu saya share di grup keluarga, semuanya pada, Masya Allah Fatsun, semuanya Ikut seperti senang juga iya, ya. luar biasa. Jadi Baik. Fatsun ini menjadi benar-benar anugerah di keluarga kami. Jadi kespesialannya dia itu adalah anugerah bagi kami. Jadi pelangi itu akan menjadi kurang indah tanpa ada Fatsun di sana. Ya deh ya. Emang kami lihat juga seperti itu. Jadi waktu pertama kali ada event apa ya Bu, itu semua ikut. Jadi saya tuh sampai speechless. Ini kenapa semua apa? Saya pikir oh mungkin mau berkegiatan kemana, mampir dulu sama enggak. Memang semua kesini untuk nemeni Fatsun gitu. Jadi ya di awal-awal itu memang kami ini apa sampai amazed gitu waktu melihat setiap ada kegiatan bapak berusaha tetap membersamai, kemudian adik-adiknya itu luar biasa sekali gitu. Dan ya ini selalu jadi apa namanya salah satu contoh begitu yang hangat sekali gitu terhadap Mas Fatsun. Semua adik-adik itu bisa begitu sayang sekali gitu dan bangga gitu dengan kakaknya gitu. Masya Allah. Jadi kalau Ibu kesibukannya sebagai apa? Saya ngajar di ngajar. SMP 13. Jadi kemungkinan kalau sampai rumah itu sore ya? Sore, iya. Kadang maghrib gitu baru sampai di rumah. Iya, makanya weekend itu menjadi waktu yang sangat berharga sekali. Iya. Jadi Alamanda ini juga SLB Alamanda ini juga menjadi apa namanya? Jembatan Ibu juga. Benar, iya. Sangat-sangat membantu. Iya, membantu segala-galanya ada pokoknya. Love Alamanda sekali. Masya Allah. Ini beberapa waktu itu kan ada libur ya Bunda ya. Iya, Itu kita sampai menenangkan. Bunda Wilis ya libur, masa ya libur suruh sekolah, enggak ada mau sekolah ke Alamanda. Ya Allah, Naik di lantai 2. Seperti itu. Sebegitu cintanya sama Alamanda. Ya deh ya. Iya enggak? Iya. Masya Allah. Ke kota, ke KSI Iya, setelah ini bentar ya, nanti. Mas. Oke. Iya. Oke. Di foto ya itu. Iya. Mas Itu di Encun, sana ya? iya. Mas Mas Encun ada yang mau disampaikan ke Mama dan Bu Wilis? Bunda Wilis dulu. Mau bilang apa sama Bunda Wilis? Bunda, terima kasih. Terima kasih. Bilang sana Bunda, Nusa. terima kasih. Sama-sama Mas Fatsun. Bu Wilis juga terima kasih. Bu Wilis tuh banyak belajar dari Mas Fatsun ya. Buat mama apa buat mama? Buat Mama? Buat Mama. Bilang apa sama Mama? Mama. Sayang nggak? Sayang. Iya, Fatsun sayang ya. Saya nggak sama mama saya. Iya, sayang sekali Terima ya. kasih nggak? Terima kasih. Sama saya. Iya. Bu Ike ada yang mau disampaikan ke Mas Fatsun mungkin? Iya, buat adik, pokoknya tetap jadi anak baik. Foto. Foto. Oh iya, itu. Foto, mintanya foto. Nanti setelah selesai baru kita foto ya. Iya. Nanti kita kota. Ke kota, terus Iya. foto terus ke kota. Kasih. Iya. Iya. Suka sekali dengan itu ya? Iya, suka sekali. Iya, kalau boleh saya menyampaikan ke Bunda Wilis dan Alamanda. Iya, monggo bisa. Iya, terkhusus buat Bunda Wilis dan Alamanda seluruh jajarannya. Saya selaku orang tua dari Fatsun mewakili keluarga
benar-benar mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Semoga Allah menggantikan kebaikan hati Bunda-bunda dan juga Pak Nanang dan Pak Dan, karena ada dua yang bapak-bapak di sana ya, dengan keberkahan, kebarokahan, kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika Fatsun senantiasa merepotkan. Insya Allah tidak, Sekali lagi Bu. terima kasih. Kamu benar-benar beruntung, sungguh-sungguh beruntung, bukan lipstick aja ya, bukan hanya sekedar di mulut tapi benar-benar dari dalam hati kami semua. Iya, begitu Mbak. Baik. Terima Masya Allah, kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di sini dan membagikan kisah inspiratif untuk kita semua. Semoga kita dipertemukan di yang akan datang seperti itu. Amin. Ya. Mas Fatsun, senang nggak kesini? Senang. Senang. Senangnya gimana senang? Senang. Iya, Masya Allah. Terima kasih ya sudah hadir ke sini. Sama-sama. Ih, pinter. Ya, baik pemirsa MTA TV di ada. Demikian tadi kebersamaan kita di dalam program Anugerah. Saya Azalia Latifah dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.